Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, malam hari ini kita akan mengaji filsafat dengan tema kebahagiaan. Sebelumnya sudah dingajikan juga tentang kebahagiaan di tahun 2015. Kemudian tema kebahagiaan juga sudah disampaikan oleh Pak Faiz di tahun 2016 Maret. Malam hari ini kita akan mengkaji lagi tentang kebahagiaan dari Bertrand Russell. Baik, mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Kita memulai bulan Oktober dengan tema kebahagiaan. Ini tema yang universal. Sejak zaman dulu sampai hari ini masih saja dibahas. Karena mungkin kelihatannya banyak orang yang kepingin bahagia tapi tidak bahagia-bahagia. Ada orang yang sebenarnya sudah bahagia tapi tidak ngaku kalau sudah bahagia. Ada orang yang merasa hidupnya berat sekali, padahal ada banyak yang bisa disyukuri, dibahagiai. Dulu kita pernah membahas juga, bahkan sudah diterbitkan juga jadi buku tentang filsafat kebahagiaan. Maka bulan ini kita sekalian saja ya, yuk dibahas kebahagiaan. Biar kita bisa jadi hamba yang bersyukur bahwa kita bahagia ternyata. Malam hari ini kita membahas tokoh yang agak unik. Teman-teman mungkin mengenalnya, beliau ini ya tokoh besar filsafat barat abad 20, Bertrand Russell. Beliau ini sebenarnya ahli filsafat analitik. Beliau ini ahli matematika, ahli epistemologi, ahli filsafat ilmu, dan banyak ahli-ahli filsafat yang lain, termasuk yang paling terkenal sampai beliau nanti dapat hadiah Nobel tahun 1950, itu beliau menulis buku yang judulnya History of Western Philosophy. Jadi beliau ini juga ahli sejarah filsafat. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya atau buku tipis kecil judulnya Problems of Philosophy. Dan karya-karya beliau banyak. Kalau buku sekitar 60-an. Kalau artikel sekitar 2000-an. Ya memang orang pinter. Beliau IQ-nya kabarnya 180. Mungkin selisih sedikit dengan kalian. Yo, bedanya kalian tidak diukur gitu aja. Makanya jangan diukur IQ-nya. Jadi itu Bertrand Russell, termasuk dari keluarga bangsawan Inggris. Kakeknya itu jadi Perdana Menteri 2 kali zaman Ratu Victoria. Cuma beliau ini umur 4 tahun sudah ditinggal mati 2 orang tuanya dan saudara perempuannya. Diasuh oleh kakek neneknya. Cuma kakeknya 2 tahun kemudian juga meninggal.
Dari sisi ini mungkin agak pahit kehidupan beliau, tapi ya karena anak pinter, cerdas, karir akademik beliau luar biasa. Beliau ini menikah 4 kali. Menikah 4 kali, bukan berarti istrinya 4 ya. Menikahnya 4 kali, dalam arti menikah terus meninggal, menikah terus meninggal. Tidak di satu waktu terus 4. Tapi beliau panjang umur. Kelahiran 1872, meninggalnya 1970. Dan jangan salah, umurnya panjang tapi perokok berat. Ini antitesisnya teorimu kan? Kan kamu bilangnya rokok membunuh, mulai Russell itu sampai umur 97, 98 kemana-mana masih pegang cerutu. Beliau ya kritis orangnya, sehingga sempat mengalami di penjara, sempat mengalami didenda. Beliau ini karena kritisnya pernah didenda dan dihukum 100 pound sterling. Tapi beliau tidak mau bayar. Akhirnya teman-temannya yang bayar dengan cara bukunya dilelang. Ini buku-bukunya Russell di kampus ini, ayo dilelang buat bayar denda, biar dia bebas. Dan beliau juga sempat menikmati penjara. Sampai ketika nanti pindah ke Amerika, ngelamar jadi dosen, itu ditolak karena melihat CV-nya. Kok pernah di penjara, pernah ngeritik pemerintah, dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti tetap karir beliau di bidang akademik luar biasa. Karya-karya beliau luar biasa. Malam hari ini setengahnya kita semacam bedah buku ya. Kita bedah salah satu buku kecil beliau yang judulnya The Conquest of Happiness. Kalau diterjemahkan menaklukkan kebahagiaan. Buku ini luar biasa menurut saya ya. Ini buku tentang kebahagiaan yang versi rasional saja, pakai akal saja. Beliau ini mungkin agnostik atau antiteis, tidak percaya dengan metafisika dan ketuhanan. Nah, malam hari ini kita belajar kira-kira kalau pakai akal sehat, akal rasional saja, seperti apa sih kebahagiaan itu. Menurut Russell, buku ini sangat ringan. Makanya beliau bilang ini, buku ini tidak ditujukan kepada yang terpelajar. Nah, kalau kalian merasa terpelajar, tidak untuk kalian. Ini buku terlalu ringan, bahasanya Russell begitu. Meskipun saya tidak jamin kalian baca bukunya paham. Jadi kata dia ini sangat ringan. Tidak untuk yang terpelajar atau untuk orang-orang yang bisanya cuma ngomong saja. Mereka yang menganggap masalah praktis hanya sebagai sesuatu untuk dibicarakan. Ini tidak hanya wacana, kata beliau. Tidak ada filsafat atau pengetahuan mendalam akan ditemukan dalam buku ini. Saya hanya bermaksud menyampaikan beberapa pernyataan yang bersumber dari common sense. Saya berharap begitu. Jadi common sense itu ya pengetahuan umum saja tentang kebenaran-kebenaran umum, bukan kebenaran filosofis yang mendalam. Semua yang saya klaim sebagai resep yang ditawarkan kepada pembaca memang seperti itu adanya. Sebagaimana ditegaskan dari pengalaman saya sendiri dan pengamatan saya. Dan ternyata semua itu telah meningkatkan kebahagiaan saya setiap kali saya bertindak sesuai dengannya. Jadi kalau ditanya buktinya apa, teorinya ini hebat, saya membuktikan sendiri. Saya termasuk orang yang bahagia. Mungkin karena itu umurnya panjang. Atas dasar ini saya berani berharap beberapa di antara sekian banyak pria dan wanita yang menderita ketidakbahagiaan mungkin menemukan situasi mereka didiagnosis. Jadi mungkin diagnosa saya ini cocok dan ada metode untuk keluar dari situasi tidak bahagia. Banyak orang tidak bahagia bisa jadi bahagia dengan ikhtiar yang diarahkan dengan baik.
Dan untuk itulah saya menulis buku ini. Jadi buku ini sangat rasional, sangat praktis tentang cara untuk bahagia. Secara umum isinya dua. Apa yang membuat kita tidak bahagia dan sumber-sumber kebahagiaan itu apa saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyebab ketidakbahagiaan itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane yang membosankan tuh, tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan, nanti tambah berat. Ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Enggak usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Tidak usah khawatir, kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Terakhir saya ingin masuk ke beberapa quotes dari buku itu yang menunjukkan ada sisi yang berbeda dalam gagasan tentang kebahagiaan ini, yang saya sebut anomali-anomali. Ternyata menurut Russell, jika di dunia saat ini ada banyak orang yang lebih menginginkan kebahagiaan diri mereka sendiri daripada menginginkan ketidakbahagiaan orang lain, kita mungkin akan mendapatkan surga dalam beberapa tahun ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata sebagian besar orang
lebih banyak menghabiskan energinya untuk membuat orang lain tidak bahagia dibandingkan untuk membuat dirinya bahagia. Ini menurut pengamatannya Russell. Banyak orang yang perspektifnya negatif terus tentang orang lain, sehingga dia terus iri, terus dengki. Dia tidak rela kalau yang lain dapat kenikmatan. Sementara dirinya tidak. Karena dia ingin lebih tinggi terus, lebih tinggi terus. Orang yang mindsetnya kompetitif tadi, yang dipenuhi rasa iri tadi, yang ada di pikirannya kan gimana caranya rivalku, sainganku, musuhku tidak bahagia. Dia tidak mikir gimana caranya saya bahagia, yang dia pikirkan gimana caranya orang lain tidak bahagia. Ini jenis anomali. Kalau semua orang berpikir gimana caranya saya bahagia, kata Russell, tidak lama lagi dunia ini kayak surga. Isinya orang-orang yang bahagia, ya orang bahagia itu berarti orang yang bersyukur. Nah, cuma ini mimpinya Russell, ya sulit sih. Orang itu kecenderungannya memang agresif, iri, dalam dirinya ada nafas namanya sabu'iyah. Ingin selalu menyerang dan menjatuhkan yang lain.